Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajri dengan NIM 22338012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan Expo pada hari Selasa dan Senin kemarin, yang mana diminta untuk mewawancarai minimal 4 penelitian yang dalam bentuk poster yang telah ditampilkan di Expo UNP. Sebenarnya untuk melakukan wawancara, tetapi karena beberapa halangan seperti suara atau kebisingan di sana sehingga menghambat atau mengganggu audio. Nah, di sini saya menggantinya dengan membahas dari hasil wawancara kemarin itu saya bahas kembali dalam bentuk video seperti saat ini. Baik, di sini untuk poster pertama yaitu tentang untuk poster pertama itu berjudul peningkatan keterampilan mahasiswa teknik alat berat melalui pelatihan sistem hidrolik dan pneumatik di SMK Negeri 1 Sungai Limau. Adapun yang menulis poster ini adalah Bapak Dr. Wagino SPD MPDT, kemudian Nuzul Hidayat SPD MT, selanjutnya yaitu Hendra Dani Saputra SPD MPDT, Agus Baharudin SPD MS, Rahmat Desman Koto SPD, dan juga Muhammad Sandi Firmansyah. Nah, pada poster penelitiannya ini dilatar belakangi karena pentingnya keterampilan teknis dalam rekayasa alat berat karena tuntunan industri. Selanjutnya juga sistem hidrolik dan pneumatik sangat penting untuk operasi mesin berat dalam konstruksi dan pertambangan. Kemudian juga yang melatar belakanginya yaitu karena SMK Negeri 1 Sungai Limau ini tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pelatihan praktik dan sistem ini. Adapun tujuan dari penelitiannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman sistem hidrolik dan pneumatik di kalangan siswa SMK Negeri 1 Sungai Limau melalui pelatihan teori dan praktik yang terstruktur. Kemudian mengenai metode yang digunakan yaitu yang pertama ia berlokasi di SMK Negeri 1 Sungai Limau menggunakan metode PBL untuk konsep teoritisnya dan menggunakan peralatan seperti modul simulasi, komponen sistem hidrolik dan pneumatik. Adapun tahapannya yaitu tahapan persiapan, yaitu koordinasi, pengembangan material dan pengaturan peralatan. Kemudian juga evaluasinya yaitu membandingkan hasil prates dan pasca tes pengumpulan umpan balik. Adapun indikatornya penilaiannya itu skor prates dan pasca tes, yang mana tingkat keberhasilan proyek dan umpan balik siswa. Nah, selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai temuannya. Skor rata-rata prates 45, pemahaman awal rendah. Skor rata-rata pasca tes 70, berarti peningkatan signifikan. Kemudian peningkatan skor rata-rata 25 poin menunjukkan efektivitas pelatihan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya ya. Mengenai penelitian ini, yang mana yaitu program pelatihan ini berhasil meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam sistem hidrolik dan pneumatik. Rencana masa depan meliputi peningkatan fasilitas auditorium, pengenalan modul pelatihan tingkat lanjut, dan pembinaan kolaborasi industri untuk memastikan pengembangan keterampilan dan berkelanjutan dan relevansi industri. Itu selanjutnya poster selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro bangunan Sumatera Barat bangunan sumber daya air untuk usaha kecil menengah penggilingan padi di Nagari Kamang Hili Agam. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang mana Nagari Kamang Hili memiliki potensi mata pencarian dan pertumbuhan ekonomi yang besar melalui hamparan sawahnya. Karena Nagari terletak jauh dari ujung kecamatan Tilatang Kamang, di mana pasokan listrik yang terus-menerus sangat penting bagi bisnis penggiling padi.
agar dapat beroperasi secara konsisten. Maka menjadi penting untuk memiliki akses ke bisnis penggiling padi yang terjangkau dan higienis ini. Mana hasil pembahasan pada penelitian ini adalah pelaksanaan pengabdian pada masyarakat pada program negeri binaan dilaksanakan melalui desain pelaksanaan layanan, di mana pada poster ditampilkan peta lokasi pembangkit listrik dan penggilingan, rencana pemasangan turbin, kemudian juga ada desain turbulensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro daya air. Adapun tujuannya dari penelitian ini adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan dalam pemetaan serta pelaksanaan potensi sumber daya air untuk irigasi serta pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dalam rangka memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat membantu mitra tani, penggiling padi, dan Negari Kamang Hilia dalam membangun gedung pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, untuk selanjutnya yaitu poster yang berjudul Improvement of Religious Life in Nagari Mandeh, Pesisir Selatan. Yaitu yang melatar belakangi penelitian ini, yang mana Nagari atau Kampung Mandeh ini merupakan salah satu tujuan utama di sektor pariwisata bahari. Kemudian Mandeh ini juga merupakan kawasan baru yang terhubung baik dengan pusat pemerintahan pada kawasan perkotaan, membuat kawasan Mandeh perlu mengejar ketertinggalan agar tidak tertinggal. Kemudian juga pengembangan dan pembinaan kepariwisataan harus diintegrasikan dengan pengembangan kehidupan beragama, sehingga pengembangan pariwisata dapat berkembang ke arah yang positif dan produktif. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas dan revitalisasi sistem kader bagi pelaku penggerak keberlanjutan kehidupan beragama. Adapun metode yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi, FGD pemetaan permasalahan kehidupan beragama, dan lain-lain. Yang mana hasil pembahasannya memberikan motivasi dan menstimulasi revitalisasi sistem kaderisasi yang menggerakkan kehidupan beragama, termasuk pelatihan bagi para imam dan khatib, praktik penanganan jenazah, dan lain-lain. Kemudian kesimpulannya, yang mana landasan perubahan dan pembangunan harus dimulai dari perubahan atau pola pikir, kemudian juga kesadaran dan tindakan atau knowing, feeling, realizing, and action. Adapun yang menulis poster ini adalah Ketua Pengabdi, yaitu Dr. Ahmad Rifauzi, SPDI MA, yang mana dia merupakan dosen pendidikan agama Islam di FIS UNP. Kemudian juga Ridho Putra MAG, juga dosen FIS di UNP. Kemudian Rengga Satria MAPD, merupakan pendidikan agama Islam FIS UNP juga. Begitu juga dengan Ibu Dr. Wirdati MAG. Kemudian poster yang keempat yaitu mengenai spesies saudara dari Surmigenis Falefor Bolton tahun 2000, Hemetoporphodus dari Sumatera. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah semut Surmigenis Falefor Bolton 2000 merupakan anggota subfamili Merican, spesies yang belum teridentifikasi dan samar, masih terus dipertemukan. Jadi dia ini menemukan salah satu bentuk spesies baru. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu difokuskan pada analisis keanekaragaman semut genus Strumegeni F. Smith 1860 di Sumatera. Kemudian juga mengidentifikasi spesies saudara kandung dari Strumegeni Falefor Bolton 2000. Adapun metode yang digunakan dan bahannya yaitu semut dikumpulkan menggunakan metode Winkler dan pengumpulan tangan. Metode Winkler ini merupakan metode khusus untuk mengumpulkan invertebrata dari serasah daun yang dipasang pada transek sepanjang 200 meter dengan 20 titik pengambilan sampel dan interval 10 meter. Ini juga metode pengumpulan manual, merupakan metode pengumpulan dengan cara menangkap langsung setiap individu. Yang mana hasil dan pembahasannya yang mengenai yaitu spesies baru dari genus Strumegeni tercatat dan dideskripsikan dari Sumatera. Kemudian pembatasan spesies semut Strumigenis Falefor Bolton ini 2000
Kemudian juga Slougimi Flavor Bolton 2000 ini dikumpulkan dari serasah daun hutan datar terganggu dan diasumsikan terdistribusi di habitat ini. Kemudian spesies baru ini telah dikumpulkan dari serasah daun hutan dataran tinggi. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu penemuan ini menambah jumlah total fauna semut di Sumatera. Artikel atau penelitian ini ditulis oleh Rijal Satria PhD, kemudian Dr. Dwi Hilda Putri M. Biomed, kemudian Desi Handayani SSI MSI, kemudian juga Dr. Katsuyuki Eguchi dari Tokyo Metropolitan University. Kemudian juga oleh salah satu mahasiswa yaitu Miliana Gusti SSI. Baik, mungkin itu penelitian 4 poster yang saya lihat atau saya bahas dan wawancarai pada UNP Expo di Selasa kemarin. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a